Saya dulu belajarnya yang ngajarin majikan saya yang di Jakarta itu, Cik Mbwe. Diajari di Jakarta sana, kupas dulu, dipotong, terus dicelup air garam, terus baru digoreng gitu. Dari dulu saya nggak pernah mau beli alat, entah itu alat potong, entah itu alat kupas, itu karena biar apa? Biar orang-orang di sekeliling saya itu ikut merasakan hasilnya. Sekarang itu kalau udah jualannya lagi sepi itu saya itu nggak takut. Takutnya malah nek dodolanku sepi, engko sing nyambet gawe melu aku iki mangan apa ya? Kerja apa ya? Gitu. Omset alhamdulillah Mas lumayan. Per bulan itu di sekitar 100-an lah. Dari usaha Brambang, alhamdulillah saya itu udah kebeli 4 rumah sama yang baru ini, sama mobil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulistiorini atau sering dipanggil Bu Ani. Alamat saya di Madigondo, RT 4 RW 4 Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Saya di sini sebagai pemilik atau owner dari usaha Bramgor Putri Mangu by BBGSA. Brambang Goreng Putri Mangu itu perempuan dari daerah Tawangmangu gitu. Saya kan aslinya Tawangmangu. BBGSA, Berkah Brambang Goreng Sumardi Ani. Sumardi suami saya, Ani saya gitu. Karena dulu kan brandnya cuma BBGSA, Berkah Brambang Goreng. Nah, ternyata setelah diskusi sama sama orang-orang instansi gitu, ternyata Berkah itu kan masih pasaran, Mas. Ternyata tidak bisa digunakan. Nah, kita pakainya brandnya diganti Bramgor Putri Mangu itu tadi, tapi diproduksi oleh Berkah Brambang Goreng BBGSA itu. Nah, di tempat saya itu kan bawangnya itu dari Tawangmangu itu ada cita rasa manisnya, Mas. Jadi tidak hanya gurih tapi ada manisnya. Jadi untuk cemilan itu enak, buat taburan juga wangi. Kalau dari Brebes itu dia terkenal wangi sama gurihnya, tapi manisnya dia nggak dapat. Kalau dari Tawangmangu dia dapat manisnya dapat, gurihnya dapat. Makanya kadang kita mix bawangnya itu dari Tawangmangu sama Brebes. Jadi biar cita rasanya dapat, wanginya juga dapat gitu. Jadi mau buat taburan, mau buat cemilan itu lebih enak gitu. Dulu usaha ini berawal dari sekitar tahun 2014 atau 10 tahun yang lalu. Bermula waktu itu saya bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga, ngajak anak saya yang kecil itu. Terus suami saya kan ndak ikut, suami saya di Solo jualan sayur sama anak saya yang pertama. Saya kerja di Jakarta bawa anak saya yang kedua. Nah, anak saya yang pertama itu alhamdulillah dia kan anak istimewa, dia tunarungu tunawicara. Karena keterbatasan waktu, sama ayahnya itu jarang dimasukin sekolah karena suami saya jualan sayur itu kan dari habis subuh sampai jam 7. Nah, karena waktunya mepet, kadang-kadang karena udah terlanjur terlambat gitu nggak masuk sekolah. Nah, saya di Jakarta itu mikir kalau saya di Jakarta terus, kerja terus, nanti anak saya yang pertama itu mau jadi apa gitu. Sudah nggak bisa dengar, nggak bisa bicara, terus tambah nggak disekolahin lagi tuh. Nanti gedenya mau jadi apa gitu loh, Mas. Akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Solo, meskipun di Solo itu belum ada jaminan. Kalau waktu itu kan saya masih itu ya, Mas, ngangsur perumahan, ngambil perumahan gitu, belum ada pandangan mau usaha apa di Solo, tapi bismillah lah nantilah ada jalan, dijalanin dulu. Saya meninggalkan zona nyaman karena di Jakarta itu waktu tahun 2013 itu gaji saya itu 2 juta itu udah bersih. Kan di tahun itu udah termasuk gede ya, Mas ya. Nah, itu saya memutuskan untuk pulang. Terus bantuin suami lagi di rumah yang jualan sayur itu. Saya coba-coba bikin-bikin dagangan ya. Ada sambal pecel, ada galantin, ada brambang goreng gitu. Saya titipkan ke suami saya. Bawang gorengnya terus saya tawarkan ke guru-guru anak saya gitu. Lama-lama yang pesen itu jadi ikut jualin gitu.
Jadi tidak hanya beli untuk dikonsumsi sendiri, tapi juga beli untuk dijual lagi. Nah, lama-lama pesanan itu meningkat terus. Dari yang awalnya 2 kilo jadi 5 kilo, jadi 10 kilo per hari, terus jadi 50 kilo per hari gitu. Nah, akhirnya saya sama suami berunding. Karena usaha saya alhamdulillah bawang goreng yang maju, saya berunding sama suami ini bagaimana ke depannya. Kalau seperti ini terus saya tidak kuat. Saya gitu sama suami karena pagi hari saya harus nganter sekolah, ya kan. Habis nganter sekolah saya bikin dagangan, habis gitu jemput anak sekolah. Habis jemput anak sekolah terus jualan lagi, anaknya diajak jualan gitu kan. Pulang jualan masih mikir masak, masih nyuci baju, masih mikir pekerjaan rumah tangga lah gitu. Jadi saya berunding sama suami, alhamdulillah suami legowo, jualan sayurnya berhenti, terus kita ngembangin usaha bareng-bareng gitu. Saya dulu belajarnya yang ngajarin majikan saya yang di Jakarta itu, Cik Mbwe. Diajari di Jakarta sana, kupas dulu, dipotong, terus dicelup air garam, terus baru digoreng gitu. Dulu itu awalnya bawang merah 2 kilo mas, bawang merah 2 kilo, minyak gorengnya itu cuma 2 liter, 2 liter itu toh. Jadi kalau diuangkan itu zaman dulu itu, zaman merintis itu sekitar 50 ribuan modalnya. Peralatannya juga pakai seadanya, pakai kompor yang biasa masak sehari-hari, pakai wajannya juga yang biasa masak sehari-hari gitu. Terus dibungkusi kecil-kecil, harga 700-an rupiah. Terus ada 700, ada yang 4.000, ada yang 8.000 gitu. Kan saya produksi ada 2 tempat, di sini sama di Tawangmangu. Yang di sini ini sekitar 400 sampai 450 lah mas, yang di sini yang di Solo. Kalau yang di Tawangmangu itu 2,5 sampai 300. Kalau bahan mentah saya udah kerjasama sama pengepul di daerah Tawangmangu sama di Pasar Legi. Jadi kalau untuk bahan mentah itu udah ada yang supply gitu. Yang satu namanya Bu Heru. Bu Heru itu dari awal saya merintis sampai sekarang. Dulu saya ingat waktu bangun rumah saya yang pertama ini, Bu Heru yang minjemin saya itu bawang mentah 3 kuintal, 300 kilo itu. Benar-benar saya belum punya uang karena saya itu kuatnya kulaan itu dulu itu kalau nggak salah cuma 1 kuintal. Terus sama Bu Heru itu dipercaya, udah mbak saya kirimin dulu uangnya nanti nggak apa-apa gitu. Karena mungkin Bu Heru juga gini kan, sebelum dipinjemin berambang mentah ya, itu kan hampir setiap hari suami saya itu dari Solo Tawangmangu itu ngambil pakai sepeda motor, pakai bronjong gitu kan, 1 kuintal, sehari 1 kuintal gitu kan, tapi rutin mas setiap hari. Nah mungkin dari situlah Bu Heru percaya sama saya dan akhirnya saya dikasih kepercayaan untuk ngambil dulu barangnya, baru nanti dibayar setelah laku gitu. Karena juga Bu Heru juga tahu track record saya, karena saya itu meskipun barang belum habis, kalau saya ada uang, itu pasti udah saya bayar gitu. Jadi nggak nunggu barangnya habis, baru saya bayar gitu, enggak. Kalau yang dipekerjakan itu ibu-ibu di sekitar rumah saya. Jadi memang kenapa dari dulu saya nggak pernah mau beli alat, entah itu alat potong, entah itu alat kupas, itu karena biar biar orang-orang di sekeliling saya itu ikut merasakan hasilnya gitu. Kenapa? Karena nanti kalau saya pakai alat, semuanya pakai alat itu orang-orang di sekeliling saya sudah tidak bisa merasakan hasilnya juga. Karena buat ibu-ibu rumah tangga itu lumayan juga mas, per minggu itu mereka bisa dapat upah itu antara 500 sampai 600 ribu. Saya itu di sini yang kerja di Solo aja ya, di Solo aja itu ada 23 orang, yang 7 cowok, nah sisanya itu ibu-ibu rumah tangga, seperti itu. Nah ibu-ibu rumah tangga ini memang mendapatkan bulanan dari suami, tapi ya ada juga yang itu janda juga ada gitu. Jadi memang sangat-sangat menggantungkan hidupnya dari usaha ini. Di belakang tadi, kenapa saya masih pakai
tabung gas yang 3 kilo. Memang buat UKM saya serasa boleh, cuman gini Mas, saya pakai tabung itu saya nggak ngambil dari agen. Kalau ngambil dari agen kan harganya murah. Saya ngambil itu dari warga sini juga. Nah, beliau itu juga sudah janda. Dari hasil dia ngirim tabung gas ke sini, itu perharinya dia untung 35.000. Untung 35.000 kan lumayan buat sanggup anaknya sekolah. Nah, kalau saya pakai tabung biru atau tabung pink pun sebenarnya saya masih untung Mas. Gitu. Tapi kalau saya pakai tabung biru atau tabung pink, otomatis ibu ini tadi kan udah nggak ngirim gas ke saya. Ibu ini kehilangan penghasilan yang 35.000 itu per hari. Padahal beliau sangat membutuhkan itu, begitu. Karena dulu kan gini, kalau yang uang saya yang dari Brambang itu kan memang saya sisihkan. Jadi buat makan, buat apa-apa itu kan pakai uang dari suami. Nah, uang yang dari Brambang ini benar-benar saya sisihkan. Nggak saya campur uang yang ngasih suami ini tadi. Saya sisihkan, ada lagi buat nambah modal gitu. Jadi bisa muter. Jadi nggak dicampur sama yang uang yang dikasih suami buat masak, buat bayar angsuran itu udah dicampur. Akhirnya dulu baru berapa bulan ya? Yang pertama itu kalau nggak salah baru 1 bulan, kalau nggak salah 1 bulan itu untung 600.000, tak ambil buat itu bayar BPKB. Karena nek saya itu prinsipnya penting rande utang kayak gitu, mau makan sama garam sama sambal yang penting nggak punya utang kayak gitu. Jadi untungnya pertama kali itu tak buat ambil BPKB yang tak gede kayak gitu. Kalau omset alhamdulillah Mas lumayan banget pokoknya. Nominalnya ya per bulan itu di sekitar 100-an lah. Kalau mau dibilang ria atau sombong, kalau gini, dari usaha Brambang, alhamdulillah saya itu udah kebeli 4 rumah sama yang baru ini, sama mobil juga. Nah, alhamdulillah saya sudah punya tabungan, saya sudah punya rumah. Tinggal ini, kita mau bikin tempat produksi, jadi masih mengembangkan tempat usaha. Karena yang seperti saya bilang tadi, yang tempat buat goreng itu masih nyewa. Nah, alhamdulillah yang di tempat packing itu tadi baru kebeli 4 bulan yang lalu. Gitu. Nah, itu rencananya mau dibangun buat tempat produksi. E-commerce itu sebenarnya saya itu gaptek ya Mas. Saya gaptek. Nah, semenjak dulu ada yang bikin konten dari YouTubers itu akhirnya saya diajari masuk e-commerce, tapi sampai sekarang pun saya belum masuk e-commerce. Jadi penjualan saya itu masih melalui reseller semua. Jadi saya e-commerce-nya baru TikTok saja, jualannya online itu cuma lewat TikTok. Jadi di Shopee itu reseller saya yang udah masuk e-commerce. Kalau saya langsung terjun ke e-commerce, saya jualan di Shopee juga, di Topet juga. Nah, reseller saya gimana? Masa reseller mau saingan sama produsen? Ya kan, sementara saya bisa gede seperti ini, itu karena reseller saya. Jadi meskipun saya jualan di online juga, saya jualnya itu juga harga sama-sama reseller, tidak harga saya sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin saya menjaga reseller saya begitu. Jadi kalau mau beli dapat murah ya belinya harus banyak. Gitu. Kalau orang beli ke tempat saya tak harga murah sama seperti reseller, lah nanti reseller saya dapat apa? Gitu. Sama saja saya mematikan reseller saya kan, seperti itu. Makanya harganya jual saya itu sama seperti reseller. Sekarang itu usaha saya ini alhamdulillah ya Mas. Kalau mau dibilang ria atau sombong, kalau gini, dari usaha Brambang, alhamdulillah saya itu udah kebeli 4 rumah sama yang baru ini, sama mobil juga. Nah, alhamdulillah saya sudah punya tabungan, saya sudah punya rumah. Sekarang itu kalau jualannya lagi sepi itu saya itu enggak takut. Takutnya malah nek dodolanku sepi, engko sing nyambet gawe melu aku iki mangan apa ya? Kerja apa ya? Gitu. Insya Allah kalau saya itu kalau sehari cuman habis
2 kintal, 200 kilo, 300 kilo itu insya Allah saya sudah bisa jalan untuk saya sendiri. Lah, tapi sekarang mikirnya udah enggak untuk diri saya sendiri, Mas, tidak untuk keluarga saya sendiri. Mikirnya itu ada orang-orang di belakang saya yang mereka itu menggantungkan kesehariannya itu sama bawang merah ini, bawang rambang goreng Putri Mangu ini. Seperti itu. Jadi kayak kalau saya mau libur, kalau pas bawang murah itu kan stoknya banyak, stok mentah banyak, stok matang tuh banyak. Karena kebanyakan pelanggan kan kalau murah itu biasanya bikin sendiri. Nah, itu mikirnya itu wah iki stoknya kok akeh men, nek randang entek iki engko mesti prei. Gek engko nek ndang prei iki engko tenagaku nyambet gawe opo gitu loh, Mas. Kalau sampai diliburkan nanti karyawan saya itu mau kerja apa gitu. Jadi kalau setiap mau libur itu saya mesti selalu kayak nyangoni, entah itu beras atau sembako atau apa, kalau mau libur harus saya tinggalin. Jadi paling tidak saya harus bisa membantu pegawai saya, paling nggak cuma buat makan. Jadi saya bisa libur tenang, anak buah saya paling nggak juga harus saya bantu, ndak ketang sedikit gitu. Makanya nek pakai mesin nggak ada yang doa nih ya toh Mas. Nah gitu, nek pakai mesin enak kok nek rusak dandani. Nah kalau kita mempekerjakan tetangga, berbagi ke sesama ya toh, didongake, kita kasih beras lah sekedarnya gitu atau apalah dia nanti makasih nggih Bu, muga-muga dodolannya lancar, pasti didoakan gitu. Itu yang membuat usaha ini berjalan bisa sampai seperti ini gitu. Mungkin kadang orang tidak percaya, mosok dodolan brambang kok iso omahe pirang-pirang, iso tuku mobil, tapi kenyataannya memang seperti itu, alhamdulillah. Nah itu saya tidak pernah ngecek Mas. Jadi saya tuh tak los nih, saya bilang sama anak buah saya, kalau kalian mau ngambil bawang cuma buat masak setiap hari tidak apa-apa gitu toh. Tapi kalau sampai kalian ambil buat dijual atau selain untuk masak, terus sampai ketahuan saya, ya sudah kamu berhenti, saya gitu. Yang saya ikhlaskan itu yang kamu ngambil buat masak setiap hari itu enggak apa-apa, saya ikhlaskan. Kita usaha itu jangan hanya mementingkan untuk keuntungan kita sendiri gitu. Insya Allah kalau kita selalu mementingkan, oh ini buat orang lain, ini ada manfaatnya untuk orang lain, kita pakai ini karena orang lain butuh gitu, insya Allah usahanya berkah. Jadi jangan semata-mata usaha, pokoknya aku pengen buat ini saya ngakeh, Mas, tidak jalan Mas. Saya kalau bawang mahal, yang penting ada yang beli, anak buah saya tetap kerja gitu. Aku badi sithik ra apa-apa, yang penting anak buahku tetap nyambet gawe gitu. Itu prinsipnya. Pesannya ya buat anak-anak muda itu, ayo usaha. Sekarang kan cari kerjaan itu kan susah, ya kan? Nah, kalau cari kerjaan susah, kenapa kita tidak menciptakan, ya kan? Jangan putus asa. Ayo kita ciptakan lapangan kerja sendiri, gitu. Tidak Jadi usaha itu nggak harus modal gede, enggak. Ada usaha dengan modal minim, asal kita tekun, kita jalani dengan tekun, dengan yakin, itu pasti akan berjalan. Asal konsisten, tidak pantang menyerah. Seperti itu.